and Computer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat NN Komputer? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi rezeki yang lancar dan berkah. Oke, langsung aja saya megang mainboard. Ini ada servisan kita laptop Dell. Untuk seri boardnya di mainboard di casing sudah terhapus, jadi kita berdasarkan mainboard itu Vegas turis SKL KBL 15341-1 ya. Ini nah ini oke ya, jadi ini kerusakan dari konsumen itu hidup beberapa detik langsung mati, tapi belum sampai masuk ke logo BIOS atau apa, ke logo Windows belum sampai, tapi dia langsung mati sekitar 2 detik on langsung mati. Oke, langsung aja. Jadi permasalahannya ada di mana? Oke, jadi untuk analisa di sini ya, teman-teman, yang kita lakukan pertama kali waktu pengerjaan laptop adalah mengecek tegangan ya, tegangan input 19 volt hadir, yang jelas itu 19 volt hadir karena sempat on ya, cuma beberapa detik mati. Dan untuk kita tes secara manual dulu ya, jadi setiap di bagian LL ini, di bagian lilitan ini itu dites dulu seperti ini, itu dengan satuan ohm ya, dengan satuan ohm. Jadi kita cek dengan satuan ohm untuk bagian lilitannya itu ada yang short, adakah yang short ya. Nah ini 3 ohm. Jadi untuk di bagian V-core ini, di bagian V-core 3 ohm ya, ini belum short ya karena prosesor memang segitu. Oke, ini 4 ohm 3,9, yang ini 8 ohm. Untuk L ini 12 kilo ya. Terus ini adalah bagian 150 ohm, 165 ohm. Ini bagian ini ya. Ini adalah bagian V-core, bagian yang namanya bagian RAM ya, tegangan 1,2 volt untuk supply RAM. Ini bagian tegangan 3 volt 5 volt ya. Waktu pengecekan hadir ini ya, pengecekan awal hadir. Nah ini 3 kilo, yang ini 20 kilo ya. Ya sekali lagi ini 20 kilo, ini bagian 3 volt 5 volt ya. Saya nggak tahu pastinya yang berapa, yang mana 3 volt dan 5 voltnya. Yang jelas 2 ini. Yang ini di sini masih 2,9. Oke, jadi teman-teman pastikan dulu LL-nya ini tidak ada yang short ya, kecuali bagian V-core prosesor ya. Itu antara 2 sampai 3 ohm ya. Antara 2 sampai 3 ohm ya. Jadi pastikan dulu tidak yang short. Tapi kalau udah sampai 0,1 atau sampai 1 ohm kurang, apa 1 ohm, hampir 1 ohm, itu dinyatakan sudah short itu ya. Misal 0, berapa, 0,6, 0,5 itu udah dinyatakan short ya. Jadi itu dulu. Jadi ini tidak ada yang masalah. Jadi pastikan dulu itu. Jadi kalau di sini ada masalah, ya bisa lari ke bagian chipset. Tapi pastinya dicek dulu ya di bagian regulatornya dulu, bagian inverternya, bagian FET-nya. Terus ini, oke, ini aman, ini 25 ohm. Oke, jadi itu yang kita harus cek tahanannya. Oke. Jadi ketika di on kan itu dia mengalami istilahnya setelah on, di bagian ini ada yang luka, di bagian tegangan BIOS ini BIOS. Di bagian BIOS ini itu ada tegangannya 3 volt ya. Ini menggunakan supply 3 volt. Di bagian BIOSnya lumayan besar, ini 128, jadi sekitar 16 mega ya. 25L128 kurang lebih 16 mega filenya isi di dalam ini.
Oke, jadi pengukuran saya yang lakukan adalah kenapa dia untuk di V-core-nya dia sempat ada 1 volt ya. Untuk di V-core-nya di sini itu sempat ada 1 sekian volt ya, 1, sekian volt, tapi itu ngedrop lagi. Oke, kita logikanya itu adalah permasalahan di SW on ya, SW on ya. Oke, ini langsung aja kita minimize ya, ini biar ketengahan seperti agan-agan yang lain ya. Oke, tapi tolong untuk hak paten tolong jangan diakui ya, jangan dikomplain ya. Oke, langsung aja kita lari ke skema ya. Ke skema. Oke, ini dia skemanya. Nah, kita besarkan ya. Oke. Skemanya lupa saya, skemanya berapa kemarin. Saya cari dulu skemanya. (15.341) ya. Oke, ini dia. Jadi itu langsung aja to the point. Itu ada permasalahan di bagian power on ya, power on enable. Power on enable itu adanya, saya pengecekan awal itu berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman juga ya, bukan pengalaman sih, teori dasar, istilahnya teori dasar dari apa ya, switch on laptop itu harus ada enable-nya dulu. Nah, enable-nya ini ada terletak di bagian IC PU151 ini ya. Mungkin bisa kita lihat juga di sini. Dan PU151. Nah, ini dia. Ini bagian PU151. Terus kita lihat di sini PU5151 ya, 5151. Oke, ini dia, kita zoom. Kita zoom ya, jadi ini di bagian output ini hilang ketika di on kan, tampil sebentar, timbul sebentar sekitar 2,5 volt ya, 5 volt ya, tapi kemudian hilang ya. Jadi untuk gambarnya seperti ini ya, ini dia gambarnya. Jadi di sini ini dia, ini bagian kaki satu ini adalah ground ya, kaki satu ini di ground sesuai dengan skema tadi ya. Kita balik ke skema aja. Nah, ini skemanya nih, kaki satu itu di ground. Nah, betul kan? Kaki dua ini power 2,5 2D 5 volt ya. Jadi ini aktif kalau sudah ada dapet enable. Nah, permasalahan di sini ketika dicek di kaki 8 dan 7 ya. 8 dan 7 tuh yang ini. Oke, 8 dan 7 yang ini. Ini ada semua ya, 3 volt ya. Ini hadir. Tapi outputnya hanya sebentar keluarnya. Jadi permasalahannya ada dari sini. Ya. Ini 12-nya, 78-nya, 78. Saya di sini ngurut dulu dari sini awalnya ya. Awal saya mencari itu dari sini. Nah, di ini bagian 34 adalah bagian out ya. Bagian out ini enable-nya, jadi ini harus ada dulu ya, ini harus ada dulu, tapi ini tidak bertahan lama
yang saya herankan kenapa tidak bertahan lama begitu ya, tidak bertahan lama. Jadi itu F-in benar masih ada 5 volt. F-in tuh di kaki 5 ada, 9-nya yang di mana nggak tahu nih. Yang jelas kakinya 8 tuh IC ini ya, kaki 5 ini, kaki 5 oke, 4 5 nih. Ini hadir ya, di sini hadir, di 3 dan 4 itu hadir ketika di switch on ya, tapi hanya sebentar. Oke, dan untuk inputnya, enable OK-nya ini, enable 7 dan 8 tadi itu hanya timbul sebentar. Ini dia. Jadi saya urutnya di sini, saya ngurutnya ke sini di power ini. Nah, ini dia. Saya cari dulu nih masalahnya. Cari di sini. Power oke ya. Sini. Nah, di sini saya langsung ketemu dengan diagram flowchart. Di sini ada RT rupanya 2D5V ini power OK, ini berasal dari IC RT8231. RT8231 ternyata IC ini adalah IC supply untuk tegangan 1,2 volt ya, 1,2 volt untuk memori ya. Ini ya, tuh. Dan langsung aja IC-nya itu terletak di sini. Nah, ini dia. Jadi permasalahannya ada di sini. Ini dia terletak di IC ini. Dan IC ini sudah saya ganti ya, RT8231AG. Setelah saya ganti, baru tegangan enable-nya itu stay on terus, hidup terus, baru dia bisa jalan normal. Hidupnya baru langsam, baru hidup terus, jadi nggak mati. Jadi permasalahannya itu intinya ada masalah di bagian IC RT8231AG untuk yang switch power OK-nya itu tidak keluar ya. Power OK-nya itu tidak keluar untuk di 2,5 voltnya. Jadi dia untuk enable IC tadi yang 5151 tadi, nah itu sumber enable-nya dari sini. Dari sini tidak keluar dan akhirnya ya saya final di sini yang saya ganti, akhirnya baru keluar. Kalau di awal tuh 1,2 voltnya juga keluarnya hanya sebentar. Itu nggak nampil lagi, langsung putus dia. Jadi permasalahan ada di IC RT8231. Oke, itu aja buat teman-teman. Jadi buat revisi ya, buat revisi pengalaman juga, buat apa istilahnya buat ya bagi saya buat sharing-sharing juga ilmu ini. Jadi ini adalah kerusakan. Ciri-ciri pertama adalah hidup sebentar tapi tidak sempat tampil ya, hidup sebentar langsung mati. Tapi entah kalau untuk kasus yang lain saya juga tidak tahu. Pada saat ini adalah kasusnya tidak tampil, belum sempat tampil, 2 detik langsung mati gitu. Dihidupkan seperti itu lagi, kayak gitu hidup nyala lampu langsung mati lagi. Dan ternyata ada permasalahan di bagian IC RT8231 sebagai enable untuk IC 5151 tadi. IC 5151 tadi itu kita cari, kita mundur. Serinya berapa ya? Saya lupa ya. Oh ini APL ya, untuk IC-nya APL 5930 KAI. Ini ya. Di sini nggak nampak tadi. Ya ada nampak nih. Ini ya. Oke, ini dia. APL 5930. Jadi ini IC yang mengatur kontrol tegangan enable dan tegangan supply dari memori. Oke, itu saja
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solvent.